Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari atas Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan yang indah ini kita boleh kembali bertemu dan kita boleh bersiapkan diri untuk ibadah kita. Oleh karena itu mari saya mengundang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang mempermuliakan nama Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini datang dari Tuhan kali langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang tinggal memimpin ibadah kita, sementara kita sekalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita dipertemukan Tuhan di dalam ibadah kita saat pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau datang menyembah Dia, membawa hati kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Aku menyembah Tuhan di dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami yakin di saat kami menyembah, kuasa-Mu mengalir, kuasa yang tiada terbatas. Dan Engkau memberikan kemenangan, dan kemenangan itu terjadi di sini, di tempat ini Tuhan. Karuniamu Bapa.
tengah-tengah umat-Mu yang memuji, di tengah-tengah umat-Mu yang menyembah Engkau. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Engkau hadir. Oh, rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kemenangan terjadi saat umat-Mu menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu tak terbatas. Kuasa-Mu sungguh besar. Sanggup memulihkan hidupku. Sanggup mengubahkan hidupku. Haleluya. 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 Kami rasakan kasih kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Di saat umat-Mu menyembah-Mu Tuhan, di saat umat-Mu memuji-Mu, kuasa-Mu yang tiada terbatas itu mengalir di tempat ini Tuhan. Dan kemenangan boleh terjadi, dan kelepasan boleh terjadi, dan setiap umat-Mu mengalami Tuhan kemenangan demi kemenangan karena curahan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kemurahan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mau terus Tuhan memohon belas kasih-Mu untuk melingkupi setiap kami. Karena hanya itulah kekuatan Tuhan, kekuatan yang kami peroleh daripada-Mu, yang membuat kami sanggup untuk menjalani semua kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Kami mau beri hati kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan hanya kepada Engkau. Kami serahkan Tuhan ibadah kami saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita masih bisa beribadah, kita masih memuji Tuhan, itu semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita mau meninggikan Dia, Tuhan Yesus yang baik. Ya, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kasih-Nya tiada berkesudahan, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur karena Tuhan baik. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu
besar kasih Tuhan. Bersyukurlah bahwa Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu harus kembali. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan sungguh tiada duanya, tiada taranya. Duduk sekarang sampai selama-lamanya. Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Saya undang petugas kolektor untuk maju depan. Kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih dan kemurahan-Mu, buat setiap berkat-berkat-Mu atas kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan kami, harta kami Tuhan, yang kami mau serahkan kepadamu. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami akan berikan persembahan kami dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami selama 1 minggu. Di pagi hari ini anak-anak-Mu telah mengembalikan berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu sebagian Tuhan. Kuduskan dan sucikan rupa-rupa ini Tuhan untuk perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Berkati yang mengelola, berkati anak-anak-Mu yang telah memberi, berkati rumah tangga usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Jangan Kau biarkan mereka hidup dalam kekurangan dan kemiskinan, sehingga mereka berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tetapi biarlah Tuhan berkati mereka dan berkat-Mu berkelimpahan, agar supaya mereka senantiasa mengucap syukur memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami umat-Mu yang ada di ruangan ini, berkati umat Tuhan yang ada di rumah, berkati kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Kuduskan dan sucikan kami semua ya Bapa. Kami serahkan jam ibadah selanjutnya ke lantang-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita
Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari segalanya. Dan pertolongannya tidak ada pernah terlambat bagi kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Engkau yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan segenap hati katakan, ku percaya, ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Aku percaya Tuhan, ku percaya, terbesar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
Tuhan, Engkau Allah yang mengerti apa yang ada dalam hidup kami. Bahkan di dalam kedalaman hati kami pun Engkau tahu. Kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini kami boleh ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau yang memimpin, membimbing kami, menolong kami, sehingga setiap kami boleh dididik oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami. Engkau memakai hamba-Mu dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan, sehingga sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya waktu kebenaran firman Tuhan disampaikan hanya dalam pimpinan Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Tentunya merupakan sebuah hal yang patut kita syukuri kalau pada kesempatan ini kita boleh menikmati sukacita yang datang dari Tuhan. Kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus di dunia bagi orang percaya sesungguhnya bukan saja bertujuan untuk keselamatan semata, tetapi lewat keselamatan yang datang dari Allah, manusia diharapkan dapat merefleksikan karakter ilahi yang ada di dalam diri Kristus. Nah, bagaimana manusia dapat merefleksikan karakter ilahi? Manusia harus mengalami yang namanya restorasi hati. Apa itu restorasi hati? Saudara, kata restorasi berarti pemugaran atau adanya kerusakan di beberapa bagian yang menyebabkan tidak berfungsinya sistem akibat dari faktor eksternal ataupun internal, sehingga mempengaruhi sesuatu sehingga dapat berubah. Jadi ketika kita berbicara tentang restorasi hati, maka harus ada yang namanya perubahan di dalam hati kita. Dan bagaimana restorasi hati itu dimulai? Mari kita buka bersama-sama di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Bagi yang membawa Alkitab bisa diberikan tanda, yang membawa HP atau tab bisa di-highlight, karena nanti kita akan kembali di sini dan kita akan melihat beberapa bagian ayat di dalam firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Demikian firman Tuhan, Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu pernyataan yang mungkin tidak asing kita dengar dan sekian kali mungkin kita membaca. Karena ayat yang ada dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 cukup familiar bagi kita. Karena berbicara tentang menjaga hati. Ini adalah hal yang fundamental, ini hal yang dasar dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi seringkali kita tidak memperhatikan hal ini, sehingga pada akhirnya kita tidak memahami kebenaran secara menyeluruh, dan dampaknya kita tidak dapat bertumbuh sebagai orang Kristen yang menikmati keselamatan yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita merestorasi hati kita, dimulai dari menjaga hati. Apa itu menjaga hati? Kita akan belajar bersama-sama. Kata menjaga berasal dari bahasa Yunani natsar, yang artinya adalah menjadi penjaga diri, dan yang lainnya bisa diartikan melakukan tindakan mengamati
pada diri sendiri atau melakukan tindakan observasi kepada diri sendiri. Jadi berbicara tentang menjaga adalah proses menjaga diri, dimulai dari kemampuan menjaga perilaku kita dan kemampuan mengamati tindakan kita. Apa yang ada pada kita itu haruslah kita jaga, kita amati sedemikian rupa. Mengapa ini penting? Karena seringkali kita terjebak kepada mengamati orang lain. Banyak orang yang lebih pandai, lebih mahir, lebih menguasai, menilai orang lain daripada menilai apa yang ada di dalam diri kita. Bahkan ini sudah terjadi dari zaman purbakala sampai sekarang ini. Banyak orang kesulitan menilai menilai diri sendiri dibanding dengan mengamati, menilai keberadaan orang lain. Dan Yesus juga menaruh perhatian secara khusus tentang hal ini. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-41, mari kita lihat bersama-sama. Demikian firman Tuhan mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana kelemahan yang sering terjadi dalam kehidupan setiap pribadi, lebih pandai mengamati orang lain, mendapatkan kesalahan yang ada di dalam diri orang lain. Maka Tuhan Yesus menyampaikan bahwa lebih mudah melihat selumbar. Selumbar dari kata Yunani karpos yang artinya adalah ranting-ranting yang kecil. Juga bisa diartikan sehelai rambut. Bayangkan, untuk melihat kesalahan yang kecil pada orang lain, kita lebih pandai, lebih mampu menilai apa yang ada dalam diri orang lain. Tetapi Tuhan katakan, padahal di depan matamu ada balok yang sesungguhnya secara ukuran jauh lebih besar dari selumbar atau sehelai rambut yang ada di depan mata saudaramu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Berbicara tentang menjaga, artinya kita mempunyai kepandaian, kemampuan untuk menjaga diri kita. Apakah setiap perilaku yang kita lakukan itu sudah benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Atau berbicara menjaga, artinya apakah yang setiap kita lakukan, perkatakan, tindakan yang kita lakukan itu sudah kita amati, sudah kita observasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Jangan hanya pandai mengkritisi orang lain, pandai melihat kesalahan yang ada di dalam diri orang lain, sementara kesalahan kita itu jauh lebih besar, tidak dapat kita lihat. Ini yang menjadi kendala untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, berbicara menjaga hati adalah kemampuan kita untuk menjaga perilaku kita, kemampuan kita untuk mengamati apa yang ada dalam diri kita. Dan berbicara tentang hati berasal dari bahasa Yunani lep, yang tidak hanya berkaitan dengan perasaan, tetapi berbicara tentang hati. Lep meliputi cara berpikir, juga kehendak dan rasa. Jadi ketika kita harus mempunyai kemampuan menjaga hati kita,
artinya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya menjadi penjaga atas setiap tindakan yang kita lakukan. Sudah benarkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau bukan? Dan juga mampu mempertimbangkan sesuai hasil observasi yang kita lakukan terhadap apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dari cara berpikir yang benar, maka akan menghasilkan kehendak atau tindakan yang benar dan juga diikuti oleh olah rasa yang sesuai dengan kebenaran yang datang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara tentang menjaga hati, maka ketika kita mampu mengerjakan semua itu, kita akan menjadi orang yang bertindak dengan hati-hati, bertindak dengan waspada, bertindak dengan mempertimbangkan segala sesuatu, tidak asal melakukan menurut kebenaran standar kita, tapi apa yang kita lakukan, kehendak yang kita lakukan itu semata-mata didasari kebenaran yang sesuai dengan pikiran Tuhan. Nah, dari cara berpikir yang benar, maka akan menghasilkan perilaku yang mencerminkan kebenaran sebagai value yang semestinya itu memperkaya nilai diri kita sebagai orang percaya. Mari kita lihat bersama-sama dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan di bagian akhir, di sana dikatakan pikirkanlah semua itu. Kata pikirkanlah berasal dari bahasa Yunani logisomai, yang artinya adalah memperhitungkan atau inventaris atau cara berpikir. Jadi ketika seseorang mampu menjaga hati, akan menghasilkan sebuah tindakan yang di dalam pikirannya itu senantiasa mengutamakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang adil, sesuatu yang suci, sesuatu yang manis, sesuatu yang sedap didengar, dan semuanya itu adalah kebajikan. Dan itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, cara berpikir menjadi medan pertempuran orang Kristen. Karena cara berpikir menjadi kunci dari proses restorasi yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Karena tanpa memiliki cara berpikir yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka perubahan yang terjadi hanya menyentuh pada perubahan secara fisik. Padahal Allah mau kita tidak hanya mengalami perubahan secara fisik, secara jasmani, tetapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya haruslah merupakan perubahan yang bersifat transfiguratif, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-2. Mari kita lihat bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Rasul Paulus menyampaikan di dalam perikop ini, saudaraku, bagaimana kita setiap orang percaya harus mengalami perubahan oleh pembaharuan budi kita. Nah, kata berubahlah yang dipakai oleh Rasul Paulus menggunakan kata metamorfo, yang artinya perubahan yang tidak hanya menyentuh kepada perubahan secara fisik saja, tetapi perubahan yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah perubahan yang bersifat fisik, fungsi, dan juga sifat. Seringkali metamorfo ini diambil contoh di dalam fase perjalanan perubahan dari ulat menjadi kepompong, kemudian akhirnya bisa menjadi kupu-kupu. Bagaimana ulat yang merupakan binatang begitu sangat rakus, dia tidak akan pernah memilih jenis tanaman apapun, selama itu adalah tanaman hijau, maka akan dimakan habis. Berbeda ketika pada akhirnya ulat itu melalui proses yang begitu sangat menyiksa, menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu, dia hanya fokus kepada madu. Dia tidak asal makan yang ada di depannya, tetapi dia juga menunjukkan keindahan. Ada banyak orang yang terkesima melihat indahnya kupu-kupu yang ada. Dan semestinya perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah perubahan yang seperti disampaikan Rasul Paulus, yaitu metamorfo. Tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah perubahan yang bersifat fisik, di mana sesungguhnya itu merupakan perubahan yang tidak menjamin bagaimana kita menikmati kasih karunia Tuhan. Karena berbicara tentang perubahan secara fisik hanya bersifat sementara. Bagaimana hari ini kita melihat, saudaraku, tren dunia lebih menawarkan kepada orang-orang untuk berubah secara fisik. Karena di dalam Alkitab juga mencatat kata perubahan, di samping kata metamorfo, ada juga kata susematio yang artinya adalah berubah secara pola atau bentuk. Ini kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 sampai dengan 8. Mari kita lihat bersama-sama. Di sana dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, pada ayat yang ke-7 di sana dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa. Kata rupa menggunakan kata morfe yang artinya adalah perubahan secara bentuk dan juga sifat dan juga fungsi. Tetapi pada ayat yang ke-8 di sana menggunakan ketika dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, kata keadaan itu menggunakan kata skema yang artinya pola atau bentuk. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang terjebak dan dunia sering membuat sebuah pendapat bahwa perubahan yang dari luar itu dipengaruhi perubahan dari dalam. Benarkah? Bisa betul. Tetapi kalau perubahan dari luar itu memang lebih mudah dilakukan, karena perubahan dari luar hanya merubah sebagian bentuk saja. Dan orang-orang lebih cenderung untuk memilih berubah secara skema,
secara bentuk atau secara pola, tetapi mengabaikan perubahan secara esensi, perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan karakter. Karena memang itu jauh lebih sulit dibandingkan perubahan secara skema. Kita terjebak kepada perubahan skema. Dunia menawarkan ini, kita ikut arus yang dunia tawarkan. Hari ini kalau kita cermati, saudaraku, bagaimana orang berlomba-lomba untuk membeli sepeda. Kalau satu rumah itu ada 4 orang anggota keluarga, saudaraku, bisa beli 4. Kalau satunya 3 juta, harus keluar anggaran 12 juta untuk beli sepeda. Padahal berapa lama tren sepeda itu akan bisa terus ada. Hari ini banyak yang menyampaikan, kebetulan saya punya rekan yang membuka toko sepeda, saudaraku, keuntungannya luar biasa. Satu hari bisa untung sampai 20 juta. Bayangkan kalau selama 30 hari itu, mungkin kita ambil 20 hari transaksi yang rame, dan keuntungannya kita bikin average 20 juta, cukup besar. Sebelum masa tren orang bersepeda, harga sepeda mungkin 1,5 juta, yang 1,5 juta bisa jadi 3 juta atau 3,5 juta. Dulu orang berlomba-lomba memutihkan kulitnya dengan berbagai krim yang ada, terutama kaum wanita, harus menyisihkan anggaran belanja. Bahkan harus membuat alasan khusus kepada suami berkaitan dengan menyisihkan uang belanja untuk pos kecantikan, memutihkan kulit, saudaraku. Tapi hari ini mungkin tren memutihkan kulit itu berubah dengan kulit yang kecoklatan. Kita juga mungkin mendengar dengan tren Harajuku yang ada di Jepang, dan tren itu hanya sebentar saja dinikmati orang, diikuti oleh orang. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara tentang perubahan akal budi yang disampaikan Rasul Paulus adalah berbicara tentang perubahan yang dari dalam, tidak hanya berubah mengikuti tren, tidak hanya berubah yang dipengaruhi oleh situasi yang saat ini terjadi, dirubah oleh karena suasana hati kita seperti apa, tetapi berbicara tentang metamorfo adalah berbicara perubahan yang diikuti juga oleh perubahan karakter. Dari yang dulunya sebelum mengenal Yesus hidup di dalam dosa, sekarang fokus pada kebenaran. Jadi sungguh-sungguh ada karakter yang baru. Bukan hanya kelihatan berubah, tetapi ketika arus dunia membawa kemana, maka dengan cepat dia akan mengikuti perubahan yang ada di dalam dunia. Nah, dari proses perubahan transfiguratif ini akan menghasilkan orang Kristen yang mampu memancarkan kehidupan sebagaimana yang disampaikan oleh penulis Amsal. Mari kembali lagi kita di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Di bagian akhir, ketika seseorang mampu menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah akan terpancar kehidupan. Apa artinya terpancar kehidupan? Seseorang yang mampu menjaga hati, artinya dia mampu menjaga perilakunya, mengamati setiap tindakan yang dilakukan sudah benar atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan menghasilkan pikiran yang sesuai dengan pikiran Tuhan.
Dan itu akan menjadikan orang Kristen yang memiliki value, nilai diri, yang di dalam kehidupannya senantiasa memikirkan tentang kebajikan, sesuatu yang mulia, sesuatu yang manis, sebagai sesuatu yang diperhitungkan di dalam kehidupannya. Dan ketika itu ada, maka dia akan mampu melakukan perubahan secara metamorfo atau perubahan yang bersifat bentuk, sifat, dan fungsi atau karakter. Dan ketika itu ada, maka tujuan, visi Allah yang diberikan kepada orang Kristen adalah memancarkan kehidupan. Ini yang harus kita renungkan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mampu menjaga hati, maka akan ada akan ada produk yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita akan memancarkan kehidupan. Dan arti dari memancarkan kehidupan adalah, karena kata kehidupan artinya adalah kekuatan. Yang kedua artinya kesehatan, dan yang ketiga artinya adalah hidup itu sendiri. Jadi ketika berbicara tentang memancarkan kehidupan adalah hidup yang menghasilkan kehidupan itu sendiri, atau hidup yang menghasilkan hidup rohani yang sehat, sehingga mampu mempunyai daya tarik yang kuat untuk menjadi pusat manifestasi karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kebenaran yang harus kita pahami. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, bukan saja supaya kita ditebus dari dosa, bebas dari hukuman maut, tetapi sesungguhnya ada visi yang jauh lebih besar dari semua itu, yaitu agar kehidupan kita memancarkan kehidupan yang datang dari Tuhan. Yaitu kita menjadi orang yang bertumbuh secara sehat kerohanian kita, sehingga kita mempunyai daya tarik yang kuat dan menjadi pusat manifestasi karakter Tuhan. Kalau saya boleh mengartikan, kehidupan kita sebagai orang Kristen ketika kita mampu menjaga hati, maka kita akan menjadi orang Kristen yang meaningful atau berarti secara penuh, mempunyai dampak yang besar. Bukan justru sebaliknya, kita seperti lilin kecil yang redup di tengah gegap gempitangnya sistem dunia yang penuh dengan dosa. Tapi berbicara tentang memancarkan kehidupan ini adalah sesuatu yang kuat di dalam diri kita untuk memberikan pengaruh kepada dunia. Itu adalah tugas kita semua. Dan tidak mudah. Saya percaya ketika kita memahami kebenaran dengan sungguh-sungguh, maka kita akan juga berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang mampu memancarkan kehidupan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi ini akan mendorong kepada kita semua untuk sungguh-sungguh menjaga hati kita. Karena dari kita menjaga hati itulah kehidupan itu terpancar dari dalam diri kita. Tuhan berkati, kita renungkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah keberadaan kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Dia? Atau kita masih berfokus kepada diri kita untuk minta dikasihani? Karena berbicara tentang restorasi hati adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita secara total untuk diproses Tuhan.
Ada satu tokoh yang luar biasa, Petrus, setelah mengalami restorasi hati, bagaimana dia menjadi pribadi yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita melihat Petrus sebelum disentuh Tuhan, sebelum mengalami restorasi hati, ketika dia berjumpa dengan seorang wanita ditanyakan, apakah engkau bagian dari Yesus? Dia katakan tidak. Bahkan dia menyangkal akan keberadaan Yesus. Tapi ketika Tuhan sampaikan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menyampaikan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan 2, dan yang ketiga kali, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kasih yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Adalah kasih agape. Mari kita sungguh-sungguh mengenal kebenaran yang datang dari Tuhan, sehingga pada akhirnya kita mengerti apa visi Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita memancarkan kehidupan. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, Ya Tuhan. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Melihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan,
firman Tuhan menyampaikan begitu sangat jelas apa yang harus kita lakukan agar kita mengerti dengan visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak hanya sekedar menyelamatkan kita, dibebaskan dari dosa, dari hukuman maut, tapi ada perkara besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita, agar kehidupan kita itu memancarkan karakter ilahi. Dan semua itu dapat kita lakukan ketika kita menjaga hati kita. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Oleh karena itu, mari dengan sungguh-sungguh sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kalau selama ini mungkin kami lebih fokus kepada hal-hal yang menjadi prioritas untuk kami sendiri. Tapi pada kesempatan pagi ini, lihat ada sesuatu yang besar yang harus kau kerjakan, yaitu memancarkan karakter ilahi dalam hidupmu. Jaga hati, karena dari sanalah itu semua akan dimulai. Karena dari situlah kau akan diproses untuk mengalami perubahan di dalam kehidupanmu. Pada kesempatan pagi ini saya mengajak kepada sidang jemaat Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hati kita kepada Tuhan. Agar hati kita diubah Tuhan. Karena perubahan yang datang dari Tuhan, itu yang sungguh-sungguh akan mampu merestorasi hati kita. Tapi perubahan yang kita upayakan hanya mengubah kulit luar saja. Tapi berbicara tentang perubahan yang datang dari Tuhan akan mengubah hidup kita. Pelan-pelan. Tetapi semuanya akan nampak hasilnya ketika engkau sungguh-sungguh menyerahkan diri di proses Tuhan. Bapa dalam surga, pagi ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Mendidik kami agar kami menjadi orang Kristen yang merestorasi hati kami. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Kami boleh belajar untuk tidak menilai orang lain, tetapi kami mampu belajar apa yang ada dalam diri kami. Kami mampu belajar mengamati kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kami, dibandingkan kami sibuk melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ampuni kami Tuhan. Selama ini mungkin kami pandai menilai, menemukan kesalahan yang ada pada orang lain. Tetapi kami lupa apa yang kami lakukan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini kami belajar untuk kami pandai menjaga hati kami. Karena ketika kami pandai menjaga hati kami, maka kami akan menemukan pikiran kami yang selaras dengan pikiran Tuhan. Kehendak kami yang selaras dengan kehendak Tuhan. Apa yang kami lakukan selaras dengan kemauan Tuhan. Kami rindu itu semua ada dalam diri kami ya Tuhan. Dan kami juga rindu kami memiliki pribadi yang mempunyai kekayaan di dalam hidup kami untuk melakukan yang mulia, untuk melakukan yang manis, untuk melakukan segala kebajikan. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah. Dan kami mau menjadi pusat dari manifestasi karakter Tuhan.
Kami mau menjadi orang Kristen yang menjadi trendsetter. Kami tidak mau menjadi follower. Kami tidak mau terhanyut oleh dunia. Tapi kami mau menjadi orang Kristen yang meaningful, berarti, berpengaruh, memberikan dampak yang besar. Ubah kami Bapa, ubah kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya firman Tuhan tertanam dalam hati kami. Ketika kami selesai mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa yang besar akan memampukan kami untuk berubah sesuai dengan visi Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Dan firman Tuhan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati pikiran kita datang kepada Allah. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan, Engkau melihat segala keberadaan hidup umat-Mu, jemaat-Mu dalam menghadapi situasi kondisi dunia dewasa ini. Dalam menghadapi berbagai macam masalah persoalan di dunia ini, kami seringkali takut, kami seringkali tak berdaya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena Engkau adalah Allah kami yang menciptakan kami, dalam setiap langkah hidup kami Engkau yang mengatur semua pernapasan kami, Engkau yang menjaga. Kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Jangan Engkau tinggalkan kami ya Bapa. Engkau selalu menggendong kami. Engkau selalu menjaga hati pikiran kami, agar supaya hati pikiran kami tertuju kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu. Berkati dalam usaha pekerjaan rumah tangga keluarga. Berkati ya Tuhan, apa yang hamba perlukan hamba, Engkau Allah menyediakan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih. Berkati hamba Tuhan Bapak Wardoyo, berkati istri dan putra-putrinya. Tuhan berkati semuanya Bapa, berkati juga para majelis, berkati pengerja yang ada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Umat Tuhan yang ada di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, berkati. Kiranya di minggu pagi ini Tuhan, suatu udara yang segar hingga di seluruh kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, agar supaya kami senantiasa memandang akan hadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa. Terima kasih. Berkati keluarga rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami dengan segala usaha pekerjaan kami, keluarga kami. Tuhan, Engkau berkati. Berkati lingkungan di mana kami berada. Berkati masyarakat di mana kami berada. Berkati tetangga kanan kiri Tuhan, bila kami saling mengasihi, menghargai, menghormati satu sama lain dengan baik. Tuhan berkati setiap lingkungan demi lingkungan, terutama lingkungan yang ada sekeliling gereja ini. Tuhan berkati. Bila kami saling mengasihi, menghargai satu sama lain dengan baik, Bapak, terima kasih. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan, dalam menghadapi situasi kondisi dunia dewasa ini. Tuhan, virus corona tidak henti-hentinya, tetapi Engkau Allah yang mengizinkan. Engkau Allah yang akan menangani dan menyelesaikan semua itu dengan baik Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara ini. Berkati pemimpin bangsa negara dari pusat sampai daerah sampai di RT RW. Engkau berkati Tuhan. Pakailah mereka menjadi alat, menjadi saksi, menjadi berkat bagi setiap yang mereka memimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kota kami yang tercinta ini ke lantang-Mu Bapa. Berkati kota Semarang dengan segala usaha-usahanya. Berkati Bapak Wali Kota dengan jajarannya sampai kepada camat, lurah, RT RW. Engkau berkati. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Bapak. Terima kasih. Kami serahkan warga kota Semarang ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan mereka, biarlah mereka patuh dalam setiap aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan berkati semuanya Bapak. Terima kasih. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan dalam seluruh Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dalam pertumbuhan perkembangannya. Berkati hamba-hamba Tuhan dengan segala pergumulan doa mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang untuk kita beri bersama-sama, kita mau menikmati berkat yang datang dari Tuhan untuk kehidupan kita sepanjang pekan ini. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang kau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Duduk Bapak Ibu dan jemaat terkasih, kita bersyukur untuk kesempatan ini saya berikan pengumuman bahwa besok minggu pertama bulan Agustus kita sudah mulai ibadah offline. Ya, ibadahnya dibagi menjadi dua. Ibadah yang pertama jam 6:30 sampai jam 8:30 dan ibadah yang kedua jam 9:30 sampai 10:30. Jadi mohon dengan hormat kepada jemaat bisa membagi untuk kehadirannya, bisa ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua. Dan ibadah pertama dan kedua besok akan disertai dengan perjamuan kudus ya, dan juga persembahan persepuluhan. Oleh karena itu kembali lagi saya menghimbau kepada jemaat yang punya anak kecil supaya nanti bisa diatur dengan baik, dan juga yang sepuh-sepuh yang mungkin sudah 70 tahun ke atas ya sementara ya bisa jangan diberitahu dulu gitu ya, tapi karena ini kaitan dengan aturan pemerintah begitu. Jadi lagi mohon dengan hormat, dengan kasih, mari kita taati aturan pemerintah dan kita akan mulai ibadah yang pertama dan kedua pada bulan Agustus. Terima kasih untuk informasi ini. Mari kita bersyukur dan selamat pulang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.